Halo teman-teman, selamat datang di channel To Track. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang seru. Inilah untuk alur cerita filmnya. Film akan kita berfokus pada seorang laki-laki dan dalam bahasanya di sini ada seorang beekeeper atau tukang pemelihara lebah dan bernama Adam Clay yang memang sedang melakukan penaklukan tawon di rumah ibu Nyonya Parker, dan diketahui jika Adam ini memang menyewa gudang milik Nyonya Parker untuk dijadikan tempat usahanya berternak lebah madu. Dan ketika Adam sedang sibuk dengan pekerjaannya, kita akan melihat Nyonya Parker yang sibuk dengan laptopnya saat muncullah peringatan dan menyatakan jika laptopnya ini terkena virus, lengkap dengan nomor telepon yang bisa dihubungi, sehingga beliau yang memang gaptek dengan polosnya menghubungi nomor telepon tersebut berharap mendapatkan solusi atas permasalahan ini. Boss, got something? Yeah? Go on. Please. United Data Group, good afternoon. Hello, I just got a message saying that there's a problem with my computer. Dan sudah jelas kalau ini adalah tindak kejahatan yang biasa disebut istilah phishing, yang bertujuan mengambil data identitas, dan yang dalam hal ini adalah Nyonya Parker korbannya, di mana tersangka memang bukanlah sorangan tapi sebuah perusahaan besar yang dikelola oleh orang manajer dan bisa dengan begitu mudahnya mengelabui Nyonya Parker dan berhasil menggasak seluruh uang tabungan di dalam akun rekeningnya. .net. My computer. Dan kembali ke Adam yang sedang mempacking madu-madu hasil ternaknya. Dia pun mengambil satu botol madu dan berniat memberikannya kepada Nyonya Parker. Yang tibanya Adam di sana, tiba-tiba Can't move. Nyonya Parker pun ditemukan sudah tewas akibat bunuh. Sementara putrinya yang bernama Verona mengira jika Parker lah pelakunya, sehingga dia pun segera dibawa oleh pihak kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut. Mr. Clay, Satu malam Adam harus meringkuk di dalam jeruji besi sebelum akhirnya dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Verona yang sudah salah paham pun menemuinya di dalam gudang untuk meminta maaf atas kekeliruan ini. Verona pun kebetulan adalah seorang agen FBI yang sudah berkoordinasi dengan divisi terkait hingga didapatkan informasi mengenai para pelaku yang ternyata sudah beroperasi sejak 2 tahun yang lalu dan sampai saat ini belum berhasil ditangkap akibat minimnya petunjuk yang didapatkan. Dan jika kamu mengira Adam Clay hanya seorang tukang yang biasa makan di blok-blok, dan kalian salah, karena Clay ini terlihat mengambil ponsel yang dia sembunyikan di dalam salah satu sarang lebah, menghubungi divisi terkait untuk menanyakan alamat lengkap para pelaku cyber ini, sehingga bisa disimpulkan jika Adam ini mantan agen khusus yang bekerja di salah satu yang pernah bekerja di divisi rahasia milik pemerintah. Tanpa buang waktu, Adam meluncur ke alamat yang dimaksud sambil menenteng 2 jerigen bensin. Adam dengan terang-terangan akan membakar habis gedung ini, sehingga apabila kedua penjaga tetap menghalanginya, maka ini akibatnya. Dan setibanya di dalam, Adam langsung menyuruh semua karyawan untuk keluar
tapi mereka malah menertawakannya sehingga Adam terpaksa harus menunjukkan keseriusannya dengan menghajar satu karyawan dan menyiram semua komputer dengan bensin yang telah dibawanya. Tidak lama kemudian muncullah Garnet sang manajer yang membawanya lebih banyak penjaga sehingga Adam lagi-lagi harus berurusan dengan mereka sehingga meledakkan gedung ini sampai rata. Dan melihat gedungnya hancur, Garnet pun di sini menghubungi atasannya yang ternyata masih sangat muda. Dia ini bernama Derek dan anak orang kaya yang mereka menjalankan bisnis yang ketika mendengar salah satu hancur dan dia pun menemui orang kepercayaan ibunya yang punya peran penting di pemerintahan bernama Wallace, dan ini untuk mencarikan nama dan meledakkan gedung usahanya. Karena Derek selalu memberikan masalah, Wallace pun marah dan malas untuk membantunya kali ini sehingga dia pun kembali menghubungi Garnet dan menyuruhnya untuk melacak satu persatu. Barangkali pelakunya itu adalah salah satu dari mereka. Tanpa buang waktu, Garnet pun membawa serta 3 premannya untuk melancarkan rumah korbannya, di mana Garnet yang sempat bertemu Adam secara langsung pun langsung sadar jika pemelihara lebah yang dilihatnya saat itu adalah orang yang mereka cari. Sebelum menyusul Adam pun, di sini Garnet menyuruh 3 anak buahnya untuk menembak, dan di sinilah letak kesalahan yang paling fatal karena Garnet mungkin Adam ini masih bisa memaafkannya apabila Garnet tidak menghancurkan satu-satunya pekerjaan yang Adam miliki. Setibanya di gudang, mereka pun lagi-lagi bertindak bodoh menghancurkan semua botol madu sehingga ketika dia menyadari hal itu, maka siap-siaplah mereka semua melambung akibatnya. Dan sungguh betapa menyesalnya Garnet saat menyadari jika dirinya sudah macam-macam dengan orang yang salah. Jari tangan kanannya pun habis terpotong dan sengaja dibiarkan hidup agar bisa menjadi pusat ancaman untuk atasannya si Derek. Tepat saat jembatan sedang dinaikkan, Garnet pun memberhentikan mobilnya, di mana momen itu dimanfaatkan untuk menghubungi Derek untuk melaporkan kegagalannya, tapi tiba-tiba dan muncullah Adam yang langsung mengikat tubuh Garnet dengan tali yang terhubung dengan mobilnya sehingga ketika mobil itu jatuh ke bawah jembatan, Garnet pun ikut terbawa dan tewas saat itu juga. Adam pun mengambil ponselnya yang masih terhubung dengan Derek, dan sebab dari anak orang kaya yang punya jabatan dan kekuasaan, Derek pun dengan sombongnya mengatakan kalau Adam sudah macam-macam dengan orang yang salah. Derek mengklaim jika dirinya adalah orang yang tidak bisa tersentuh dan mengancam akan segera menghabisi Adam lebih dulu. Dan beralih ke Verona yang sedang menyelidiki kasus peledakan gedung, tidak lama dia mendapatkan kabar jika rumah ibunya terbakar disertai dengan penemuan 3 jasad preman. Hingga akhirnya Verona sadar jika kasus ini ada hubungannya dengan Adam Clay, si peternak lebah yang menyewa gudang ibunya. Derek sendiri terlihat sedang mengadu kepada Wallace untuk melacak orang yang sudah mengobrak-abrik kerajaannya, di mana Wallace ini yang dulunya pernah jadi pimpinan utama CIA langsung menghubungi kenalannya di saat ini untuk melacak siapa si Adam Clay ini.
Dan yang akhirnya terkuaklah jika pemerintah Amerika Serikat ini punya sebuah program khusus yang dinamai dengan Beekeeper, program yang dibentuk untuk menjalankan misi rahasia termasuk eksekusi massal. Agen yang direkrut pun bukanlah orang yang kaleng-kaleng karena harus punya skill di atas rata-rata prajurit biasa, dan Adam Clay pun adalah salah satu mantan agen Beekeeper yang sudah lama pensiun dan dikenal sangat amat mematikan yang tidak pernah gagal dalam setiap misinya. What? Terketirlah Wallace mendengar fakta ini karena ibunya Derek ini sudah mempercayakan Derek kepadanya untuk dilindungi, sehingga Wallace pun meminta pimpinan CIA untuk mengirimkan agen Beekeeper lain untuk memburu Adam Clay bagaimanapun caranya. Dan kembali ke Adam yang sedang mengisi bensin, di mana seorang agen Beekeeper pun tiba-tiba muncul dari belakang dan You've been a busy bee. You're supposed to be retired. Adam berhasil mengembangkan si agen brutal dan memotong salah satu jarinya untuk digunakan sebagai fingerprint agar bisa membuka pintu tempat tinggalnya. Pemimpin CIA pun langsung melaporkan kegagalan ini kepada Wallace. Divisi Beekeeper yang nampaknya angkat tangan untuk membunuh Adam, dan mereka memilih untuk tidak ikut campur, sehingga kini Wallace sendirian dan harus melindungi si Derek tanpa bantuan dari siapapun. Maka dari itu Wallace pun langsung mengumpulkan para agen CIA untuk bekerjanya, dan mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik di bidangnya, sehingga Wallace pun menaruh harapan besar kepada mereka semua untuk bisa melindungi Derek, atau bahkan jika bisa habisi Adam jika ada kesempatan. Kembali ke Adam yang sudah sampai di kediaman milik si agen Beekeeper yang tadi sudah dihabisinya menggunakan potongan jarinya. Adam pun berhasil masuk ke dalam dan mulai membuat informasi terkait lokasi cabang Derek yang lain. Verona sendiri terlihat sedang berada di markas pusat FBI. Dia menduga jika target Adam selanjutnya adalah gedung perusahaan yang sama seperti yang sudah Adam ledakan sebelumnya, sehingga pimpinan FBI akan mengerahkan beberapa pasukan khusus untuk melindungi gedung tersebut. Saat pasukan FBI akan masuk, di situ mereka dicegat oleh pasukan CIA yang sudah lebih dulu berada di sana, yang tentunya ini atas perintah dari Wallace, dan FBI diminta untuk keluar saja, jaga di luar, dan serahkan urusan di dalam kepada CIA. Di dalam sendiri kita akan melihat seorang manajer sedang memberikan arahan kepada karyawannya sebelum akhirnya CIA masuk dan menyuruh mereka untuk pulang demi keselamatan mereka sendiri. Dan tapi si manajer malah menyuruh ketua CIA ini untuk bicara langsung kepada Derek, dan entah anak siapa sebenarnya si Derek ini, tapi ketua CIA benar-benar tidak berdaya saat Derek menyuruhnya untuk jangan mengusik karyawannya, cukup lindungi saja tapi jangan ganggu bisnisnya. Set up a perimeter outside. Let's go. Dan beralih keluar gedung pada saat pasukan itu pun, di mana tokoh utama di film lain merancang rencana yang sembunyi-sembunyi. Adam justru memang mendobrak asteroid tipe yang ada dengan tanda tangan dan ikut nimbrung dan mengajar mereka semua sekaligus. Adam pun langsung masuk ke dalam dan bersembunyi di antara para karyawan sebelum akhirnya CIA menyadari dan menembakinya.
secara membabi buta. Nada. Zero. Dan dengan kecerdasannya Adam pun bersembunyi tepat di atas lift dan dia sengaja memancing pasukan CIA masuk ke sana dan setelah semua tumbang, Adam menginterogasi si manajer tentang siapa bosnya dan di mana dia tinggal. Yang alangkah terkejutnya Adam, termasuk kita semua saat baru menyadari jika Derek adalah anak dari presiden dan ibu presiden Amerika Serikat yang baru saja dilantik tahun ini, sehingga akan sangat menjadi viral ketika kasus ini sampai ke telinga Karaya Klomai. Let me show you. Let me show you. Yes, Derek, what do you want? Hey, Mom. No, nothing. I was just, thinking about you. I miss you. Madam President, food in the wall. Hello, good to meet you. Sold out. Karena Verona dan pasukannya masuk, Adam pun segera pergi meninggalkan lokasi tersebut, di mana Verona juga sama-sama terkejut saat melihat foto Derek ada di laptop si manajer dan mengetahui jika Derek pemilik dari perusahaan abal-abal ini. Dan setelah dilakukan penyelidikan, dia pun mengejutkan ada fakta dari usaha label-label ini. Ternyata seluruh pendapatan dari tempat tersebut sempat digunakan untuk digunakan kampanye. Dengan kata lain, orang nomor 1 di Amerika Serikat pada saat ini pemilik asli dari pembobol uang rakyat, dan Derek hanya seorang anak ingusan yang di sini disuruh untuk memeriksa bisnis haramnya. To identify financial fraud. Karena ini menyangkut kenegaraan, dia pun menyuruhnya untuk tetap tutup mulut dan fokus kepada pekerjaannya. Biarkan dia menyelidiki sendiri kebenaran atas ketuduhan tersebut. Good luck. Thank you. Beralih ke kediaman ibu presiden, para penjaga pun disiagakan untuk melindungi Derek dari Adam. Bahkan Verona yang jadi agen FBI disuruh untuk mencari beberapa hal, di mana Wallace sampai memang menyewa tentara bayaran yang diketahui oleh seseorang bernama Lazarus demi untuk menjaga Derek tetap aman. Untuk Adam, dia terlihat sudah bersiap untuk memasuki kediaman presiden. Adam menggunakan gorong-gorong sebagai jalan utama dan menaiki salah satu mobil tentara bayaran tepat sebelum dilakukan pemeriksaan. Dan ya, Adam mencari salah satu penjaga dan memasuki, dan lantas dia pun membangki pakaiannya dan menyamar kembali dengan salah satu tamu di acara tersebut. Derek sendiri terlihat sedang bersama ibunya, yaitu ibu presiden, yang tengah didatangi oleh atasannya terkait tuduhan dan akan dana kampanye yang dari bisnis anaknya. Ternyata ibu presiden sendiri pun tidak tahu menau tentang bisnis haram yang dijalankan oleh anaknya, yang memang si Derek, si Congo ini pun diam-diam menjalankan bisnis tersebut tanpa sepengetahuan sang ibu, sehingga makin runyamlah masalah ini. Terlebih lagi atasan Verona memang ada di sana, dan setiap ucapan yang keluar dari mulutnya, dan sehingga dengan sangat nekat Derek pun mengambil sebuah pistol dan menembak atasannya hingga tewas pada saat itu juga. Kembali ke Adam yang terlihat berbaur dengan para tamu,
Dia pun dengan sengaja menunjukkan dirinya di depan si Verona, sehingga semua penjaga termasuk tentara bayaran pun dikerahkan keluar untuk melumpuhkan si Adam ini. Place your fingers behind your head. Bukan Adam Clay namanya jika menyerah begitu saja tanpa semua orang sadari. Di tangannya terdapat remote kecil yang merupakan pemicu dari bom yang sebelumnya dia tempatkan di salah satu mobil, sehingga ketika waktunya sudah cepat, Adam pun menekan tombol itu dan setelah melumpuhkan semua tentara bayaran, dia pun menuju ke tempat orang itu berada dan lagi-lagi harus mengeluarkan keringat saat penjaga pas pampers menghadangnya, sehingga ini yang terjadi. Tak disangka Lazarus pun sang ketua tentara bayaran masih hidup dan mengajaknya untuk melakukan duel. Yang sungguh betapa keras kepalanya si Lazarus ini saat dia terlalu kepedean sanggup menghalangi mamang-mamang yang tidak pernah kalah gelut dalam setiap film ini. Selesai dengan Lazarus, Adam pun dihampiri oleh Wallace yang memang dipikir ulang niat balas dendammu, namun hal itu sama sekali tidak mengurungkan niat Adam yang tetap mendobrak masuk dari persembunyiannya. Entah apa yang dipikirkan oleh si Derek, dia pun menjadikan ibunya sendiri sebagai sandera dan Adam pun tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah di sini rekannya pun yang ketika Derek berniat untuk benar-benar menembak kepala ibunya sendiri, tiba-tiba saja sadar jika apa yang Adam lakukan sudah benar, Verona pun membiarkan Adam melarikan diri, dan setelah semuanya selesai, Adam pun segera mengambil perlengkapannya dan pergi meninggalkan lokasi tersebut. Dan alur cerita filmnya pun selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.